Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Sujana, mahasiswa Teknik Industri di Universitas Esa Unggul yang mengambil mata kuliah motivasi usaha yang diampu oleh Pak Andi Hidayat. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai goals yang sudah saya buat atau tujuan yang sudah saya buat yang berkaitan dengan tugas atau UAS yang diberikan oleh Pak Andi Hidayat selaku dosen motivasi usaha. Saya sudah membuat papan atau board mengenai visualisasi mengenai goal saya, dan di situ sudah dijelaskan juga mengenai deskripsi-deskripsi atau rincian-rincian yang harus saya lakukan agar saya bisa mencapai goals-goals tersebut. Ini saya tunjukkan papannya yang sudah saya buat. Nah, di sini jika bisa melihat dengan full, dengan jelas. Oke. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini saya udah membuat beberapa goals, bisa dilihat di situ. Nah, pertama ada gambar ini, ada gambar toga, ada gambar orang yang mungkin sedang berdoa atau bersyukur. Lalu di sini ada seperti tulisan, bukan seperti tulisan, memang tulisan, yaitu work dan life. Dan di sini ada gambar mic dengan beberapa audiens di depannya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Mengenai goals pertama saya, yaitu ini, yang bergambar toga. Nah, di sini saya perinciannya, agak susah nih. Di sini saya menulis untuk bisa mencapai goals ini. Di sini saya tulis graduated and study no limit, yang artinya saya harus bisa lulus dengan cepat dengan hasil yang baik. Dan juga saya ingin untuk tidak berhenti belajar, karena belajar itu tidak mengenal usia, karena banyak sekali ilmu yang perlu kita ambil walaupun usia kita terus bertambah. Mungkin kita merasa tua dan mungkin merasa paling tahu, tapi ternyata sih menurut saya sebenarnya enggak, karena masih banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui walaupun kita udah berumur matang gitu. Nah, di sini perinciannya yaitu pertama, target pertama yang akan saya lakukan, yang harus pertama, lulus kuliah dengan hasil yang baik. Itu dia. Maka dari itu, untuk mencapai target ini, bagaimana saya bisa lulus dengan hasil yang baik, saya harus menjalankan kuliah dengan sebaik-baiknya. Saya mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan kuis dan lain-lain, aktif di forum diskusi seperti itu. Maka itu bisa menjadi nilai saya juga jadi bagus, otomatis IPK juga menjadi bagus. Itu yang bikin hasil akhirnya lulusnya dengan nilai yang baik. Yang kedua adalah saya ingin jangan pernah berhenti belajar. Ilmu sangat banyak. Betul. Ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa walaupun mungkin kita merasa kalau udah tua gitu kan, wah saya lebih tahu daripada kamu yang masih anak muda. Tapi ternyata enggak juga dong. Yang saya tangkap itu bisa aja yang orang tua yang nggak tahu, tapi anak muda udah tahu gitu. Maka dari itu, janganlah kita merasa bahwa kita udah mengetahui segalanya, padahal yang kita ketahui cuma sangat sedikit, karena ilmu itu sangat-sangat banyak. Maka dari itu saya tulis di sini, saya nggak boleh berhenti belajar sampai kapanpun, gitu. Yang ketiga, belajarlah ke orang yang punya pengaruh. Nah, ini nih, kalau ini sih pengaruhnya nggak saya ini, sebenarnya pengaruhnya pengaruh yang positif ya. Saya mungkin sebagian orang atau beberapa orang pasti mempunyai sosok atau inspirasi yang kita pengen loh kayak dia gitu. Nah, itu saya juga mempunyai beberapa kayak sosok yang mungkin menurut saya pantas untuk dijadikan panutan. Maka dari itu, saya harus bisa mempelajari atau mencontoh karakter dia, watak dia, bagaimana dia bersikap, sosok-sosok itu yang mungkin menurut saya berpengaruh positif. Nah, itu saya harus belajar dari dia. Nah, itu saya tujuannya, itu saya harus bisa meneladani hal-hal yang baik gitu. Lalu yang ada nih, goal selanjutnya ada tulisan more pray and grateful. Nah, di gambar ini saya ingin menegaskan bahwa apa sih tujuan kita
di dunia ini kan dunia hanya sementara ya. Kalau kita berpikiran hanya untuk materi atau hanya hal-hal yang bersifat sementara, boleh mungkin, tapi nggak itu tujuan akhirnya gitu loh. Ya saya mengerti, saya juga sebenarnya juga berambisi sama dunia, cuma kita nggak boleh lupa sama ini gitu, karena ini tujuan akhir kita. Kalau kita udah nggak di dunia, kita mau kemana lagi kan gitu. Nah ini gimana caranya tujuan akhir kita tuh bisa masuk surga. Udah, intinya kalau kita bisa mau masuk surga ya kita harus banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak bersyukur, tawakal juga. Intinya ya ikhtiar, ya doa juga. Di sini kan saya tulis tuh. Aduh, susah banget sih. Ini, perbanyak ibadah dan amal soleh agar masuk surga. Udah jelas tujuannya, saya pengen masuk surga. Walaupun saya memang bukan manusia yang sempurna juga, tapi saya terus belajar supaya saya bisa kayak gini, supaya saya bisa merealisasikan target saya yang ini gitu. Nah, yang kedua, syukurilah dan tawakal dengan apa yang dipunya. Itu kadang, nah ini nih, ini problematika mungkin di orang-orang atau di anak-anak yang seumuran saya ya, yang kisaran masih ya generasi milenial atau generasi Z, yang ya mungkin mereka lebih banyak menghabiskan, mungkin nggak lebih banyak sih, mungkin, tapi mereka banyak yang menghabiskan waktu di sosmed seperti Instagram atau lain-lain, Twitter, Facebook. Nah itu banyak konten-konten yang sekiranya membuat mereka tuh, wah kalau gue nggak punya kayak dia gimana ya, itu bakal menjadi apa ya, bakal lebih ini loh pemikirannya tuh, gue harus bisa ini dengan apapun, dengan cara apapun. Oke, itu jadi motivasi ya. Cuma kalau misalkan kita terlalu maksain, itu juga nggak baik kan, gitu loh. Oke, itu jadi pemacu, jadi dorongan untuk kita bisa untuk mendapatkan apa yang mereka punya juga. Cuma juga jangan sampai kita terlalu mengorbankan banget diri kita. Jadi kita yang harusnya bisa lebih bahagia, lebih menikmati, lebih enjoy dalam hidup, tapi jatuhnya jadi stres karena kita kepikiran untuk bisa menjadi orang yang seperti itu. Jadi menurut saya nih ya harus banyak-banyak bersyukur sih, karena di bawah kita juga banyak juga yang kurang dari kita. Nah itu makanya saya bilang berbanyak bersyukur dan tawakal dengan apa yang dipunya itu. Nah ini, aduh, yang ketiga, work passionate. Nah di sini saya tulis latih skill dan potensi diri. Nah saya tuh pengen kerja dengan passion yang saya punya, dengan apa yang saya minati. Untuk mengidentifikasi soal potensi, soal skill yang kita miliki. Ya mungkin dengan apa ya? Kita harus, untuk di usia sekarang ini harusnya sih bisa ya. Dengan kita mungkin di umur 20-an kita harusnya udah mulai banyak pengalaman yang kita jalanin. Nah, itu harusnya kita udah bisa mengidentifikasi diri kita nih. Potensi kita tuh sebenarnya di mana sih? Nah, begitu kita udah tahu atau saya udah tahu, saya pengen tuh untuk bisa bekerja dengan sesuai passion saya. Sesuai ini nih. Passion saya apa? Saya pengen. Ya, mungkin untuk sekarang belum terrealisasi. Cuma saya untuk ini menargetkan secepatnya supaya bisa lah. Kalau misalkan kita udah bisa bekerja sesuai dengan passion kita. Nah ini, yang kedua ini, punya kerjaan sesuai dengan passion supaya lebih bahagia. Nah itu dia yang saya bilang tadi. Kalau kita udah sesuai dengan passion yang kita kerjakan, otomatis kita bakal lebih bahagia dan menganggap pekerjaan yang kita jalan itu nggak capek. Karena ya kita suka dengan kerjaan yang kita kerjain. Nah, yang ketiga, punya rekan kerja yang sefrekuensi. Ini penting banget. Oke lah, kita punya kerjaan yang enak, yang sesuai dengan passion kita. Cuma kalau misalkan rekan kerja kita nggak bisa teamwork, nggak bisa kerjasama dengan kita, ya susah juga. Nggak sefrekuensi, obrolan yang nggak nyambung. Nah, ini tapi ya memang ini dari faktor eksternal sih. Ya semoga aja bisa. Walaupun emang ya tergantung tempat kita kerja sih. Semoga aja bisa dapat. Nah, yang terakhir ini, gambar mic dengan audiens yang banyak, yaitu good public speaker. Yaitu saya pengen menjadi orang yang bisa mempunyai public speaking yang bagus, kemampuan public speaking yang bagus gitu. Cuma memang lagi belajar, belum bisa-bisa banget.
Makanya ini dia nih, yang paling pertama nih, udah saya tulis paling pertama, latih intonasi dan artikulasi. Ini saya masih belajar. Karena ya untuk saat ini saya juga masih intonasi dan artikulasi saya masih belepotan. Maka dari itu saya pengen mempelajari lebih dalam karena saya ingin apa ya? Karena saya pengen bisa mempengaruhi orang dengan hal-hal yang menurut saya tuh baik dan orang perlu tahu itu. Gimana caranya saya bisa ngomong dengan lantang dan bisa dan orang tuh bisa gampang menyerap itu dengan mudah gitu. Nah, yang kedua kita harus memperbanyak wawasan kita. Percuma dong kalau kita punya public speaking yang bagus, tapi kita wawasan kita nggak terlalu luas. Ya apa yang mau diomongin gitu kan? Kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang lain, nggak cuma dari sudut pandang yang linear, tapi harus bercabang. Nah itu makanya kita harus perbanyak wawasan gitu. Yang ketiga, tingkatkan percaya diri. Ini penting banget. Kalau ya kalau kita nggak percaya diri, gimana kita mau jadi public speaker dong, gitu kan? Nah maka dari itu kita harus punya rasa percaya diri yang kuat gitu. Baru kita bisa jadi good public speaker maksudnya. Nah yang terakhir, ini gue mau jadi orang yang berpengaruh positif untuk orang lain. Yang seperti tadi gue bilang, kalau saya gue lagi, kalau saya pengen bisa mempengaruhi orang lain sesuai dengan ya yang nggak harus, cuma kalau bisa saya bisa mempengaruhi orang lain tuh ke arah yang lebih baik. Ya memang sih baiknya kita belum tentu juga baik untuk orang lain, tapi ini baik secara general ya. Kadang ada orang yang menganggap walaupun kita udah mungkin sebagian besar orang tuh tahu nih kalau ini hal baik, cuma ada aja gitu yang menganggap gue juga nggak ngerugiin kalian kok, nggak ngerugiin lu kok. Tapi kan kalau bisa kita dorong untuk mengarah ke lebih baik kan kenapa enggak gitu. Itu makanya problemnya itu ya itu. Saya pengen bisa mengajak orang-orang tuh untuk bisa berperilaku baik juga supaya semuanya tuh masyarakat juga bisa baik gitu. Ini oh iya saya juga lupa nih. Tadi udah saya tulis target-targetnya nih. Nah, kayak ini nih, kayak target wisuda, target lulus. Ya semester depan sih insya Allah kalau lancar saya lulus. Nah, ini terus target yang ini nih, yang kita harus meningkatkan ibadah dan berbanyak bersyukur. Ini targetnya setiap hari dong. Setiap hari kita harus kayak gini, jangan sampai lepas. Terus ini nih, gimana caranya kita bisa kerja sesuai dengan passion, bekerja keras. Ya ini saya masih belum bisa, cuma saya terus mencari gimana caranya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan. Ya secepatnya atau maksimal 3 bulan lah. Semoga bisa. Nah, yang terakhir tadi, gimana caranya saya bisa menjadi public speaker yang baik. Ya itu juga secepatnya atau maksimal 6 bulan. Saya juga masih terus latihan mengenai intonasi, artikulasi, masih memperbanyak wawasan juga. Semoga bisa seperti itu. Ya. Mungkin cukup sekian karena semua sudah saya jelaskan di sini. Semua goals yang ingin saya capai di sini sudah saya jelaskan semua. Ya gitu. Nah, oke, baiknya sepertinya bisa kita tutup. Demikian presentasi saya mengenai goals yang sudah saya buat yang berkaitan dengan tugas atau UAS yang diberikan oleh dosen Pak Andi Hidayat selaku dosen motivasi usaha di Universitas Esa Unggul. Semoga bisa menginspirasi juga buat orang yang melihat video ini. Dan apalagi saya yang bikin, saya malah harus bisa mencapai target yang sudah saya buat. Itu saja, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.